Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pia Dwi Puspita. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Permainan Lompat Simpai terhadap Keterampilan Motorik Kasar Anak Usia Dini 5-6 tahun di TKIT Alfitrah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subjek dan objek dari upaya pendidikan itu sendiri, karena mencakup 3 aspek dasar dalam diri manusia. Pentingnya pendidikan ini bagi masyarakat tergambar dari peranan yang dibawa dalam kegiatan pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan seseorang. Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual, kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hal, serta kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang 0-6 tahun. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan 0-8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Menurut Mansur, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Masa ini merupakan masa emas atau golden age karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak. Selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi penciri masa usia dini adalah keemasan. Anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mendasarkan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan stimulasi dan dorongan edukatif agar anak dapat berkembang secara optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penegasan ini mengamanatkan bahwa pendidikan anak usia dini ini harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik sebagai landasan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani anak, terutama jasmani, kita dapat mengembangkan melalui keterampilan motorik kasar pada anak. Menurut Gustiana,
Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan sebagian besar otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi kematangan anak itu sendiri, meliputi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sementara itu, Jamaris menyatakan bahwa motorik kasar merupakan kecerdasan jamak yang berkaitan erat dengan kecerdasan kinestetik pada anak, mencangkup kemampuan anak dalam kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan tubuh serta terampil dalam menggunakan peralatan-peralatan tertentu yang dimanfaatkan anak dalam aktivitas bermainnya. Bermain bagi anak usia dini sudah tidak asing lagi. Setiap anak usia dini di situ pasti dijumpai kegiatan bermain. Bermain dan anak usia dini diibaratkan seperti halnya dua sisi mata uang. Antara sisi satu dengan sisi yang lainnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena memang bermain merupakan dunianya anak-anak. Bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang-senang. Apapun kegiatannya, selama itu terdapat unsur kesenangan dan atau kebahagiaan bagi anak usia dini, maka bisa disebut dengan bermain. Senada dengan pengertian tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah bermain berasal dari kata dasar main, yang berarti melakukan aktivitas atau kegiatan untuk menyenangkan hati. Dalam konteks ini, bermain harus dipahami sebagai upaya menjadikan anak senang, nyaman, ceria, dan bersemangat. Kegiatan yang paling penting dilakukan oleh anak yaitu bermain, karena bagi anak bermain merupakan hal yang dianggap sama nilainya dengan bekerja dan belajar bagi orang dewasa. Bermain dapat menjadi sarana untuk mengubah tenaga potensial dalam diri anak yang akan membentuk macam-macam penguasaan pada kehidupan yang akan datang. Pengalaman mengenali dunia sekitar didapat anak selama bermain. Bermain dapat memberikan rangsangan pada anak untuk melakukan berbagai tugas perkembangannya. Selain itu, dapat menjadi pondasi yang kuat dalam mencari jalan keluar suatu masalah kelak. Penjelajahan lingkungan melalui kegiatan bermain yang mengasyikkan perlu dilakukan agar anak dapat menstimulasi tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, penataan lingkungan bermain yang aman dan nyaman serta kondusif perlu dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah. Permainan lompat simpai merupakan salah satu permainan yang dapat mengembangkan keterampilan fisik motorik anak. Permainan lompat simpai ini dilakukan dengan cara menyusun beberapa simpai dengan berbagai arah, lalu anak melakukan gerakan melompat secara bergantian. Dalam melompati simpai, ini keterampilan anak dapat dilihat dari bagaimana dia mengatur keseimbangannya agar tubuh dia tidak keluar dari dalam simpai tersebut dan tetap bisa melompati simpai berikutnya. Berdasarkan observasi awal di TKIT Alfitra, ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan keterampilan fisik motorik kasar pada anak, yaitu kurangnya minat anak terhadap permainan lompat tali. Hal ini dapat dilihat pada saat permainan lompat tali ada anak yang tidak ingin mengikuti permainan tersebut, yang dilakukan hanya melompat-lompat di tempat saja. Dalam penelitian ini, permainan yang dipilih yaitu permainan lompat simpai, dengan harapan anak dapat meningkatkan keterampilan fisik motorik kasar dengan menggunakan alat peraga sederhana. Melalui lompat simpai ini, anak dapat lebih terampil lagi dalam meningkatkan perkembangan fisik motoriknya. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul Pengaruh Permainan Lompat Simpai Terhadap Keterampilan Motorik Kasar Anak Usia Dini 5-6 tahun di TKIT Alfitra. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perkembangan motorik kasar anak usia dini 5-6 tahun di TKIT Alfitra? Kedua,
Apakah permainan lompat simpai berpengaruh terhadap keterampilan motorik kasar anak usia dini 5-6 tahun di TK IT Alfitrah? Tujuan penelitian 1. Untuk menjelaskan perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di TK IT Alfitrah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh permainan lompat simpai terhadap keterampilan motorik kasar anak usia dini 5-6 tahun di TK IT Alfitrah. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru terhadap masyarakat terkait pemanfaatan permainan lompat simpai di TK IT Alfitrah. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaatnya bagi anak didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.